Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istimewa. Berjumpa lagi dengan kami di podcast PPSDM Regional Bukit Tinggi yang biasanya kita membahas tentang pengembangan kompetensi bagi ASN. Sobat ASN, hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan membahas sesuatu yang spesial lain dari yang lain, yang mana biasanya kita bahasannya agak berat ya, tentang pengembangan kompetensi ASN. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang hobi anti mainstream seorang ASN. Nah, di tempat kita pada hari ini sudah hadir narasumber kita, Bapak Sohibul Azmi Rifai dan Zafira. Selamat sore, Bapak Sohibul. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Zafira. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Sohibul? Alhamdulillah sehat. Biasanya saya duduk di sana biasanya. Ya, biasanya di sini ya, gantian kita sekarang. Kita ngobrol-ngobrol aja pada hari ini ya Pak Sohibul dan Zafira, gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini anaknya ya. Pak Sohibul, kami mendapatkan informasi bahwasanya Wow, informasi. Dari Telik Sandi kali ya. bahwasanya ada hobi anti mainstream yang Bapak Sohibul laksanakan dan kami rencananya ingin menggali hal itu lebih dalam. Hobi yang boleh dikatakan jarang orang yang mau melakukannya. Kenapa? Karena berat, modalnya banyak habis. Modal banyak. Ngapain gitu ya, kata orang, wah ngapain? Yaitu mendaki gunung gitu ya Pak Sohibul ya. Siap. Boleh kita bincang-bincang hari ini tentang hobi Bapak itu? Boleh. Yang pertama, kami nanti Zafira juga ya. Nanti anak kita akan bahas-bahas juga kenapa sih sampai Zafira ada di sini gitu loh. Iya. Nah, tentang mendaki gunung ini. Yang pertama, gini Pak Sohibul, boleh cerita sedikit apa aja sih yang sudah dilakukan tentang mendaki gunung itu? Oke. Ya, naluri alamiah manusia itu suka alam, harusnya gitu Pak Jadi ya. Kan Pak Jadi juga suka alam. Jadi lahir dan besar saya itu di Pekanbaru Pak Jadi. Jadi Pekanbaru itu tidak ada bukit, tidak ada gunung. Datar aja gitu. Jadi ketika ada acara hiking ketika SD SMP itu sudah sangat senang. Hikingnya kemana kalau di Pekanbaru? Ada tanah-tanah, ya Bukit-bukit mungkin ya? enggak, jarang bukit ada, jarang sekali. Jadi kita jalan, ya Hiking juga dulu. hiking sering. Nah, tapi tidak ada dapat passion di sana, ini panas gitu ya. Belum menantang gitu mungkin ya Pak Sohibul ya. Jadi setiap liburan pasti orang Pekanbaru itu pasti liburnya ke Sumatera Barat. Nah, barulah nampak, wah ini ada luar Alamnya biasa. indah-indah di sini. Alamnya indah sekali. Dan itulah sebenarnya tumbuh rasa ingin menikmati. Oh, jadi sebelum mendaki, feel-nya itu udah dapat sebenarnya? Sudah dari kecil. Diajak seorang dulu mendaki. Oh enggak, sudah. Wah, iya. Oke, terus kemana aja nih gunung yang sudah didaki? Ya kalau Sumatera Barat sudah ya. Sumatera Barat. Kecuali Sumatera Barat apa aja? ya ke Marapi. Wow, sayangnya sekarang nggak bisa lagi ya. Wah, insya Allah sebentar lagi. Bentar lagi. Sudah turun level ini, udah dari waspada ke siaga kalau nggak salah. Waspada ke siaga. Kemudian Talang. Kemudian Singgala. Kemudian Tandike. Nah, Tandike. Tandike itu agak ya dari mungkin orang menyangka Tandike itu apa ya? Gunung yang tidak didaki orang, padahal sebenarnya indah sekali sebenarnya. Nah, itu. Kemudian baru ke Jawa, Merbabu, Prau. Nah, kemudian ya Sumatera. 2 dari 7 alhamdulillah sudah ya. Jawa sudah juga ya. Kerinci sudah 2 kali. Kerinci nomor 2 tertinggi ya. Nomor 2 tertinggi. Nomor 1 tinggi Sumatera. Nomor 1 Sumatera. Nomor 1 kan kalau Indonesia kan di Papua. Oh ya. Kemudian nomor 2 Kerinci, nomor 3 itu Rinjani. Rinjani sudah 4 kali. Luar biasa 4 kali. Dan dulu biasa ada juga teman-teman ya, yang mendaki, tapi mungkin karena kesibukan sekarang mereka gugur satu persatu. Ada yang sering menemani saya juga sering. Iya. Waduh, luar biasa. Tidak hanya di Sumatera rupanya. Siap. Jawa, NTB. Kalau gunung ya. Tapi kalau destinasi juga sampai ke NTT yang lain juga sudah. Tapi kalau gunung memang itu. Ya. Dari gunung-gunung tersebut, yang paling susah
Untuk didaki yang mana? Pengalaman yang paling susah untuk didaki? Atau karena yang pertama kali atau gimana? Mungkin diceritakan sedikit. Yang susah ini ya pertama tentu durasi. Kita kan ASN. Itu masalah. dia. Jadi, Ada tantangan tersendiri, halangan tersendiri untuk mendaki seorang ASN ya. Sehari-hari. Jadi alhamdulillah kita ambil cuti misalnya dalam 1 tahun itu ambil 1 minggu. Kita punya prepare izin kepada Pak Kepala. Kemudian baru mendaki, itu tantangan pertama. Jadi tantangannya lebih ke waktu saja sebenarnya. Administratif. Nah, Kalau tantangan ke fisik nggak begitu. fisik insya Allah tidak. Luar biasa. Yang kedua mungkin tantangan tanda kutip ya, biaya. Iya ya. Nah ini makanya anti mainstream. Iya. Nggak hanya Ini anti mainstream karena out of the box kegiatannya atau biayanya ini? Nah, Ya nyampur semua. nyampur semua ya. Nah sekarang saya mendapatkan informasi juga bahwasanya Bapak Soebul membawa anaknya yang paling kecil. Iya. Walaupun dari video yang kami dapat, anaknya yang nomor 2 besar ya, Nomor 1. Fajri. Fajri nomor 1. Oh nomor 1 Iya. juga dibawa. Iya. Tapi kan yang membuat unik ini anak yang paling kecil di umur 5 tahun sudah dibawa. Nah ini dia Zafira ini. Ya, boleh bilang om ya atau abang ya. Boleh abang nanya-nanya ke Zafira nih. Zafira gimana pengalaman pertamanya mendaki sama ayah itu gunung apa? Merapi. Gunung Merapi. Kenapa Zafira mau mendaki? Nah, ayo dipaksa. iya. Ayah maksa Dipaksa atau gimana? Atau memang pengen atau gimana gitu? Kan masih kecil kan? Iya. Kenapa waktu itu? Pengen. Pengen. Kenapa pengen? Karena suka. Ya perdana Merapi itu umur 5,5 ya dek ya. Hanya untuk masak saja. Sampai ke Sebelum cadas. sebelum cadas sudah Jadi falling love Gunung Zafira itu ya di Merapi. rapi ya. Dan banyak sekali pendaki di Sumatera Barat itu falling love pertamanya itu di Merapi. Jadi Zafira nggak takut mendaki pertama kali kan malam-malam gelap gitu atau gimana? Nggak takut? enggak. Ya. Terus Pertama mendaki kan nggak malam kan? Oh nggak malam? hanya datang ke Ya itu istilahnya tektok, Tektok ya, kalau bahasa tektok. ininya ya. Hanya untuk apa namanya? Masak. Masak. Turun lagi. turun lagi. Terus besoknya nagih atau malah nggak mau atau trauma? Nah, ya di samping lingkungan ya, lingkungan yang saya sering mendaki juga abangnya juga, jadi sering melihat-lihat kan gitu ya. Iya. Kemudian, nah yang luar biasa Gunung Kerinci pertama dek ya. Itu dia. Ya. Setelah berapa kali Merapi baru bisa ke Kerinci? Berapa kali kemarin? Masih ingat nggak Zafira? Zafira udah berapa gunung nih yang didaki nih? Merapi. Nah, Merapi, apalagi? Terus Talang. Talang. Udah pernah? Oh, udah dong. Kalau Merapi nggak kehitung lagi. Itu lagi udah banyak ya. Terus? Lagi? Singgalang. Singgalang. Selang pernah? Sudah. Wah, Sobat SN, boleh dicari atau di searching di Google, Singgalang itu termasuk gunung yang paling sulit didaki. Bahkan orang yang biasa mendaki mungkin akan menghindarinya di waktu tertentu gitu karena sulitnya medan. Tetapi Zafira sudah Singgalang. bisa ke Singgalang, luar biasa. Apalagi? Kerinci. Kerinci. Nah ini. Iya. Kerinci sampai puncak? Sampai. Tos loh. Luar biasa. Aduh, saya- Sampai puncak. Oke, selesai. Tubuh udah. Nih. Doang. Bersiap. Di puncak. Salih. Semangat deh, semangat. Woi. Luar biasa. Di puncak. Naik Kerinci. Seperti yang Kerinci. Puncak Kerinci seperti lepas. Ya. Saya aja orang Sumbar nggak sampai ya. iya. Kalah. Iya. Kerinci kan Berapa malam di sana Pak saya beli?
Oh, kalau kerinci kita ambil yang 3 malam. 2 malam 1 hari ini luar biasanya. Jadi kalau kerinci 3 hari 2 malam itu biasa. Dan itu biasa bagi kita ya, karena kita bermalam 2 kali. Ini karena terbatasnya waktu. Sekali lagi terbatasnya waktu. Kita ambil 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam? Ya. Wah. 2 hari 1 malam nyampe lagi Bukit Tinggi. Aduh, Ini kejar tayang. membuat, saya makanya Zafira ada pernah kerinci kena hujan ya. Yang pas naik pas turun. Pas turun kan, nah dia baru kena hujan di pas turun itu basah semua. Tapi karena turun 1 malam, 2 hari 1 malam sampai puncak turun lagi. Luar biasa. Tetapi ini menjadi informasi juga bagi kita bahwasanya bisa kok seorang ASN punya hobi mendaki, bisa gitu. Bahkan bawa anak kecil, wah. Iya. Memang butuh effort ya. Nah, berkenaan dengan effort, kira-kira apa sih persiapan yang dibutuhkan agar mendaki itu ya kita punya hobi nih, cuman untuk menyalurkannya kita apa ya yang harus kita lakukan itu? Persiapan utama itu adalah izin istri. Iya. Izin istri itu paling luar biasa. Iya. Jadi banyak kali pertanyaan mungkin orang ketika bujangan mendaki itu Biasa. barrier untuk minta izin hanya orang tua saja. Iya, Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah istri ibu bundanya Zafira Pernah nggak sebelum? Dulu ketika anak bujangan pertama kali mendaki. Nah ini akhirnya malah sekarang uminya Zafira yang untuk Zafira Malah memotivasi. memotivasi mencarikan gear peralatan mendaki. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi menular ini motivasinya sekeluarga. Motivasi, iya. Berarti yang pertama adalah izin. Izin. Yang kedua, Kedua itu peralatan. peralatan. Ya. Karena mungkin banyak yang bertanya pendakian ini peralatan itu adalah gaya-gayaan. Ya. Sekali lagi tidak. Tidak. Itu safety. Peralatan adalah langkah pertama untuk kita safety. Ya. Nah, ini masalahnya. Oh, ini kan kita semakin bangga kalau kita bisa mendaki dengan minimnya peralatan. Kita semakin bangga mendaki dengan bawa makanan minta. Kami nggak ada makanan bisa, tapi sebenarnya itu sesuatu yang berbahaya. Tidak disarankan. Tidak berarti ya. disarankan. Jadi tentu peralatan, kemudian ini biaya masalahnya. Iya, berarti setiap gear yang kita bawa, aduh berapa biayanya? Belum lagi misalnya kita ini ya, pakaian, tas, iya. Tongkat, sepatu, aduh. Tongkat itu, tongkat ya. Water king pole maksudnya ya. Oh iya. Kok saya dulu pakai kayu aja, Pak? Waktu itu biasanya teman bapak itu si Wendy yang jadi tongkat gitu ya. Langsung dari alam. Tongkat dari alam. Iya. Terus apa lagi? Makanan. Makanan. Nah, saran saya mungkin kalau untuk bawa anak seperti masih anak kecil, ya kadang saya juga agak melihat misalnya ada anak bayi di bawah puncak. Iya pernah saya ketemu. Hal yang berbeda, komparasi berbeda. Jadi mungkin kalau bayi mungkin kalau sudut pandang saya ya tanda kutip itu egoisme orang tua bisa jadi. Bagaimana membawa bayi ke puncak kemudian kita bisa viral misalnya itu kan kasihan sih. Mengorbankan anak. Dan mungkin dalam pikiran bawah sadarnya belum dapat itu apa puncak. Iya, belum ngerti kan? Iya. Belum ngerti. Iya betul. Beda dengan Zafira mungkin sekarang sudah pikiran bawah sadar. Bagi kita posting di media sosial itu membuat wah ini. Karena pertanyaan pertama selalu lama-lama harus bertanya biaya berapa, tapi tidak. Biaya itu akan hilang sendirinya dengan kenangan yang tidak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli. Biaya hilang, nah tapi kenangan tidak bisa dibeli. Berarti memang ya tetap harus ada persiapan dan persiapan inilah yang sebenarnya membutuhkan biaya gitu ya. Biaya dan ya lingkungan, izin uminya. Gitu. Nah, ketiga ada lagi kah persiapan yang perlu gitu? Oh tentu mengenal gunung yang didaki. Informasi. Ya, mengenal gunung daki.
Itu persiapan yang inti ya. Jadi sangat terbantu dengan postingan-postingan sebelumnya, YouTube sebelumnya atau media sosial lainnya, platform lainnya. Iya, berarti searching dulu nih aman nggak? Aman dah, kemudian cocok nggak untuk anak-anak kan gitu. Oh iya. Makanya misalnya Zafira Gunung Raung misalnya, saya akan saya bawa Gunung Raung. Ya, Gunung Raung itu ada tali temali, kan mantelnya pakai helm melewati, ada istilah mutakin. Bagi anak-anak tidak cocok, maka tidak akan kita bawa. Jadi akan sangat membutuhkan fisik untuk mendaki gitu. Jadi setidaknya ya Sobat ASN 3 tadi ya. Yang pertama ada izin, ya mungkin dari keluarga. Ridho keluarga. Yang kedua safety, maksudnya lebih kepada persiapan fisik atau barang. Yang ketiga baru informasi. Nah, informasi ini penting juga. Bahkan mungkin sebelum mendaki kita harus cek dulu cuacanya gimana nih. Ya, betul sekali. Cuaca atau ini udah diizinkan belum gunung itu untuk didaki gitu ya. Karena udah capek-capek persiapan ternyata nggak boleh mendaki itu juga. Waduh ya. Nah, terkadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan mendaki itu kejadian, misal tersesat atau horornya mistis. Nah, atau hipotermia yang badai gitu kan, yang menyebabkan kita. Nah, itu pernah ketemu nggak? Ketika Pak Sibu mendaki dengan Zafira. Kalau mistis sama sekali belum pernah bertemu. Belum ya. Mistis. Kalau badai, kita pernah menemukan badai? Nah, pernah nggak Zafira kena badai nggak? Kena embun, seolah-olah ada embun ya, ya. putih aja di atas gunung gitu. Ada. Anginnya kencang. Ada nggak? Ada. Gunung apa? Ayo, masih ingat nggak Zafira? Putih aja. Putih, nggak bisa lihat kemana-mana. Gunung-gunung Talang kan? Yang sama Bang Fajri. Ya. Tapi ini perlu Pak Jadi ketahui, ini baru turun Rinjani. Aduh. Rinjani ya. Ya, Rinjani. 4 hari 3 malam. Hari 3 malam. Nanti rekan-rekan SM bisa lihat video di bawah ini. Rinjani, berarti Zafira udah pertama kali Rinjani. Pertama kali. Luar biasa. Udah berapa umurnya sekarang? Zafira? 9. 9 ya. Kelas 3 SD. Udah kelas 4 sekarang. 4 SD ya. Udah kelas 4 4. SD sudah ke Rinjani, luar biasa. Kerinci udah lewat ya. Rinjani. Jadi kalau ketemu hal itu gimana? Oh. Badai kah? Atau badai. tersesat belum ya? Tersesat Belum. Ya, ini pertama tersesat dulu. Nah, Hampir pikiran para orang tua yang anak minta izin tentang mendaki gunung adalah tersesat. takut tersesat. Rasa takut pertama tersesat. Padahal mungkin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu semua, para orang tua yang anak yang minta izin, bahwa mendaki gunung itu bukan masalah kita bikin rute baru. Tidak sama sekali. Beda kalau tersesat. Jalannya Rute udah sudah ada. jelas. Kemudian pengelola gunungnya sudah ada. Masing-masing beda. Dikelola BKSDA, ada dari Pokdarwis, semuanya sudah ada. Jadi rutenya insya Allah aman, safety. Tersesat itu kalau kita ya di luar hal dugaan. Kabut kita berlari itu tersesat. Yang kedua badai, ya kita sudah mengalaminya. Di puncaknya. Puncak ada sekitar 3 jam kita sembunyi dulu di puncak Marapi, kemudian ya Emang nggak bisa ngapain gitu? nggak bisa ngapain, stuck aja diem gitu ya. Nah itu pentingnya peralatan tadi. Peralatan. Walaupun hujan karena kita Betul sudah ada sekali. jaket, udah melindungi kita. Nah terus Kemudian badai sudah, tersesat tidak ada, mistis tidak ada. Walaupun kita tidak nafikan, pasti takut itu pasti ada. takut gelap. Takut gelap. Apalagi kalau gunungnya yang tidak rame. Nah, kalau di Sumatera Barat mungkin Sigalang misalnya. Iya. Kalau Marapi di malam hari riuh. Wow, nah, kalau Sigalang itu tenang. Karena Pohon-pohonnya nggak banyak di puncak ya. Jadi ketika kita ngomong di sebelah sana itu kedengeran gitu ya, sorak bersorak.
Kalau Singgalang ya itu makanya rasa takut pasti ada. Itu kalau mistis sama sekali tidak ada. Iya. Nah, kira-kira target apa sih setelah nah ini udah banyak nih gunung di secara nasional ini ya, Sumatera, Jawa, sampai ke NTB. Target gunung yang mau didaki cuman belum kesampaian ada nggak? Sebenarnya ada, tapi sekali lagi masalah kerja ini. Iya makanya anti mainstream ini. Di mainstream. Makanya yang target itu sebenarnya kan puncak Kartens ya di Papua, tapi itu butuh waktu 1 bulan. Belum aklimatisasi, biaya mungkin, tapi sekali lagi masalah izin kerja. Nggak mungkin kita tinggal di kantor sebulan Pak Jerry. Lagi kalau udah berjabatan Pak ya. Ini bebannya lebih berat lagi dibandingkan yang tidak berjabatan. Nah, Bapak Soebul sendiri ada nggak ya ngomong-ngomong terkait dengan ya namanya kita ASN, terkadang ada skill-skill yang kita dapatkan baik di dalam bekerja maupun di luar pekerjaan. Nah, saat mendaki gunung sendiri ada nggak sih outcome yang kita dapatkan gitu, sehingga mempengaruhi kehidupan kita secara umum, secara khusus dalam bekerja gitu. Secara umum tentu tentang kita menikmati keindahan alam. Ya. Pasti. Alhamdulillah saya suka memfoto, suka video. Nah. Ini alamat IG saya nah ini ya. Iya. Tapi yang luar biasa pendaki gunung itu tanda kutip lama-lama tidak akan bisa introvert. Wajib ekstrovert. Mudah membaur. Dan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. sosial kultural. Baik sebagai manusia, baik sebagai ASN. Manusia sebagai zon politik kan makhluk sosial, ASN tentu kita juga namanya kolaboratif. Siapa sangka kan dari Sumbar nyampe ke NTB, Nah itu wah budayanya beda. beda-beda. Tentu kita harus terpaksa harus menyesuaikan diri. Wah ya luar biasa. Pak, iya. Panggil Bu. Pak. Padahal kecil ya. Panggil Pak. Panggil Ibu. Masih nggak dipanggil Ibu ya? Di Marapi ya. Nah, Bu, padahal kecil. Dia malah protes. Ya, adik kan kecil kok dipanggil Ibu. Nah itu ya. karena habitnya kebiasaan harus panggil Ibu. Betul. Berarti salah satu kompetensi ya. Ya, Intinya kompetensi yang didapat sosiokultural. sosiokultural, betul. Nggak bisa kita mendaki gunung. Ya itu. Dia ngecek sendiri kan. Ada orang gimana? Masa dia Oh iya betul. Terus apa lagi kira-kira Pak? Tentu Mungkin kemampuan bertahan di survival ya. Kemampuan merencanakan dan tidak anggap remeh berapapun tinggi gunung. Nah, ini tidak anggap remeh. Iya. Karena gunung sejatinya bukan untuk ditaklukkan. Oh, saya menaklukkan tidak, tapi untuk kita nikmati keindahannya. Iya. Jadi tidak anggap remeh dengan apapun, pasti kita harus merencanakan persiapan terjelek walaupun hasilnya nanti paling bagus. Nah, berkenaan dengan menikmati keindahan Pak Soebul ya. Emang gunung-gunung tempat kita masih indah nggak ya? Ya terkadang ya kebiasaan mungkin sampah mungkin atau merusak. Terakhir Bromo saya lihat, waduh terbakar. Nah. Mari kita tanya sama. Nah gimana Bu? Gimana kok Ibu yang lagi? paling indah menurut gunung menurut adik? Ya. Rinjani, Kerinci, Marapi, Talang, Singgalang. Yang mana? Rinjani. Wah. Kenapa? Ini contoh. Saya juga masakan Rinjani. Saya udah 4 kali loh Pak. Adik Zapira yang pertama. Rinjani itu bagian mana? Ayo. Danau. Oh, danau. Nah di sana ada unsur danaunya ya. Ini Air terjun. air terjun ada ya. Air panas, mandi kan malamnya kan. Nah, jadi semua atribut ornamen Rinjani alhamdulillah Zapira menikmatinya. Danau, memancing ya. Iya. Kemudian apalagi air panas, nah puncak. Jadi ada detik-detik, saya masih ingat detik-detik sebelum Zapira mencapai puncak. Kira-kira itu jam berapa? Pagi, siang, malam, sore. Nah, sampai puncak Rinjani. Jam berapa? Jam berapa? Masih Pagi, ingat? ya? Pagi. Pagi. Masih gelap. Enggak. Udah terang. Udah terang. Ya. Itu adik tahu nggak? Adik ditepukin sama orang banyak-banyak ketika sampai di atas. Oh, karena ini ya heran mungkin ya. Iya.
Oh, tepuk tangan. Oh. Kagum mungkin ya, kagum wah, kecil sudah sampai. Sampai di atas, sampai santai ya, kayak artis sampai di atas di foto-foto. Iya. Tapi kalau biasanya Pak Jadi turunnya lewat Torean. Nah ini itu sangat jauh. Sangat jauh menembus rimba belantara. Tebing ya. Tebing ya, menembus Jurassic Park. Nah turun lewat Torean. Tapi pemandangannya luar biasa. Biasa. Iya. Nah itu terdapat Pak Jadi tadi. Jadi gunung mana semua gunung rata indah. Ya. Dan pendaki pun menjaga keindahannya kan Pak Tif? Tidak semua. Tidak semua. Nah, Ini nih. Tidak. Nah ini masalahnya. Iya. Banyak yang buang sampah mungkin Buang ya sampah. Pak Sim. Nah ini. Maka kan ada kalau pendaki bule mengatakan itu gunanya sampah di gunung di Indonesia. Jadi selagi di jalur dia menemukan sampah berarti dia tidak tersesat. Nah, Ini jujur atau agak sindiran ya? Agak kasar sindiran. Jadi menemukan sampah di rute berarti dia tidak tersesat. Ya, berarti aman jalurnya. Ada orang Indonesia di sana. Oh, mudah-mudahan Bisa nggak tanyakan semuanya. gunung mana yang paling bersih? Banyak sampah. Oh, yang Atau paling paling bersih yang mana Zafira? Yang mana adik? Paling bersih. Jangan dirinjani lagi. Aha. Yang jarang Paling ketemu bersih, ya, sampah yang mana? Yang nggak jarang ada ketemu sampah. sampah. Atau semuanya bersih? Atau semuanya kotor? Yang mana? Lupa. ada sampah? Hah? Di Jani ada sampah? Nggak ingat. Gak ingat. Ingat. Iya. Karena fokusnya mungkin ke rute ya. Di Jani juga ada sampah. Ada. Tapi ya kalau kita boleh fair, yang paling bersih yang mana? Merbabu saya. Merbabu. Itu paling bersih. Atau karena ada ininya ya? Itu tuh sama dengan akad nikah kalau mencak merbabu ini. Jadi ketika pos regis tuh deg-degan. Oh. Misalnya Agak ketat gitu ketat petugas. sekali, bukan Oh, ketat ketat sekali ya. Marah regisnya itu lama sekali. Jadi buka Pas masuk dan keluar. masuk roti berapa, Oh, Indomie berapa luar bungkus. biasa. Itu lagi harus seperti itu. Wis. Ya, jadi betul-betul sangat bersih. Iya. Merbabu yang paling bersih. Kalau Marapi ya. Dulu sih pernah kalau saya dapat informasi, saya juga pas mendaki waktu dulu. Tas kita diperiksa, cuman yang diperiksa itu ada nggak bunga Edelweiss dibawa ke bawah atau tidak. Bunga padi boleh dibawa, tapi bunga Edelweiss tidak boleh dibawa. Nah untuk sampah minimal harus ada yang dibawa ke bawah. Tapi nggak dicek ya. Nggak dicek. Isinya kuantitas nggak dicek. Pokoknya harus ada bawa plastik sampah ke bawah. Itu tandanya sampah kita dibawa ke bawah. Cuman ya mungkin nggak serapi atau Sedetail Merbabu. sip. Nah ini saya mendapatkan foto-foto di IG dan di Facebook Pak Soebul. Nah ini juga menjadi pertanyaan. Ini apakah sekalian hobinya atau berbeda apa ya? Mungkin fasenya berbeda atau sekali jalan. Karena produk output yang Pak Soebul dapatkan nggak hanya video mendaki tapi juga foto-foto pemandangan saya lihat. Nah ini gimana nih Pak Soebul? Itu apakah ini masih kategori hobi anti mainstream? Enggak kali ya? Enggak. Kan apakah foto ini juga bagian dari tujuan mendaki atau gimana? Oh iya, hobi foto membuat kita ya apa ya sangat suka dengan alam. Karena tata foto, Targetnya alam ya? target saya alam dan hampir jarang menemukan saya dalam foto itu tersebut. Nah ini masalahnya. Ini sudah aerial memang, jadi juga suka foto pemandangan. Jarang ada orang. Ya, tapi kalau misalkan kita punya senjata-senjata. Terakhir ada foto yang waktu di rumah adat NTB apa namanya? Nama daerahnya saya lihat di Facebooknya. NTB, Werebo. Itu di NTT. NTT maaf Ya, ya, NTT. itu Werebo itu. Berarti sekali jalan ke NTB mampir ke sana. Itu beda, Beda lain lagi. lagi. Oh beda lagi. Oh berarti maksud fotografi yang ini beda ya berarti dengan hobi Ini dia. mendaki. Tapi rata-rata foto yang kita dapat itu butuh effort juga ke sana. Butuh perjuangan. Jadi beda dengan foto jam gadang. Oh iya. Nah, ini kadang malah saya menemukan sebuah pantai luar biasa, Pantai Penyisok namanya di NTB, itu luar biasa indah. Tapi rute nggak ada, petunjuk nggak ada, lihat map pasti tersesat. Oke. Akhirnya kita alhamdulillah menemukan, tapi luar biasa indah. Videonya ada di sini, luar biasa. Wah ini. Oke, nanti silakan sobat SN saksikan. Oke. Pengalaman yang paling berkesan atau tidak akan terlupakan selama mendaki. Nah, Bagi Zafira, bagi Zafira dulu, baru kita ke Pak Sri.
Mana pengalaman yang paling adik ingat? Ya. Nah, yang mana? Yang mana? Yang bikin Zafira Teriak. pengen lagi mendaki gara-gara itu. Ada nggak? Pasti ada banyak sekali dia ini. Mana ingat masih yang paling ingat adik? Ini nggak akan lupa. Ya. Enak sekali. Mari kita detailkan. Misal gunung apa yang adik paling suka? Ya. Lakinya nggak ingat. Gunung apa? Selalu ingat terus. Rinjani tadi ya? Iya, Rinjani itu mana yang paling adik suka? Kau banyak sekali tuh puncak ini kemudian ada air terjun, ada panasnya. Mana yang anda paling suka? Mancing di danau. Mancing di danau. Dan mana? Di Gunung Apa Rinjani. nama masih ingat? Ayo danau apa? Danau Segara Anak. Segara Anak. Mancing di danau. Lokasinya di Danau Segara kawasan- Anak. Jadi turun dari Sembalun. Itu luar biasa terjal juga. Kemudian Oh, ada mancing rute di ke danau. sana ya. Ada rute ke sana berarti ya. Kemudian ikan hasil tangkapan itu yang kita masak. Waduh. Nah, ini yang membuat semakin. Iya. Dan sengaja kita tidak berangkat pagi dari danau, kita nikmati Zafira dan abang si Bang Fadli mengeksplor ke sana sampai ke pojok itu. Iya. Kalau saya pribadi semuanya indah, tapi yang paling berkesan tuh bermacam ya. Bisa positif, bisa negatif. Ya, Gunung Prau. Kenapa? Nah, ini Itu saya mau yang dapat paling cerita. Iya. Gunung Prau yang masih terngiang-ngiang. Nah, Gimana itu ya, ceritanya? kita sendiri solo berdua kan sama teman ya. Ketika kita mendaki gunung, kita selalu ditemani oleh Guide ya? rekan setempat. Rekan setempat. Pengganti guide. Ganti guide, bisa teman bercerita. Jadi kita daki Prau sama Mas Tejo namanya. Kalau Mas Tejo lihat ya, Mas Tejo. Jadi pagi berangkat hujan lebat Pak Jerry sampai maghrib. Iya. Kita berhenti di pos Regis. Nah, baru setelah itu mendaki habis maghrib berdua sama beliau. Tidak menemukan satu pendaki, satu pun. Ya, Kenapa? Karena cuaca atau hari? Cuaca juga harinya tidak weekend kali ya. Oh iya, Jadi, weekdays. Dia mengatakan kita nggak bawa air, ada di pos 2 atau pos 3 saya lupa. Sampai di pos tersebut ternyata airnya tidak ada. Wah, Dan itu tengah malam. iya. Saya belum pernah ke gunung tersebut, Gunung Prau. Iya. Kemudian dia mengatakan, wah Mas Ebul ini turun nggak? Ambil air atau nunggu di sini? Oh, mau balik dua atau tunggu sendiri? Tunggu Biar sendiri. cepat gitu ya, Iya. sendiri. Oh, Saya karena kelelahan bawa carrier, tentu Dah. saya mengatakan ya saya tunggu sini aja lah. malam-malam. Tengah malam. Waduh. Ya. Itu nggak ada bintang-bintang gelap banget. Iya di pohon, dia banyak pohon kan di Pohon hutan cemara. berarti ya. Jadi dia katakan, tunggu. Oh, saya tunggu ya. Lalu berangkatlah Mas Tejo ke bawah. Itulah keputusan yang paling saya sesali saya ambil. 10 detik langsung hilang, ditelan ke 8 malam. Waduh. Setelah itu, wow, saya sendirian di tengah hutan, di tengah malam. Ning, Nah, nggak ada sinyal. Ini saya bercerita, merinding nih. Nah, barulah perlahan-lahan saya dengar suara kucing ini yang membuat saya selalu nyew. Nah, Kucing hutan? Bukan? saya nggak tahu kucing apa. Masa di Iya. di hampir puncaknya gunung atau tempat Iya. camp itu ada kucing. Kucing ya. Dekat-dekat rupanya memang. Jadi bercampur. Kucing asli ya? Kucing Bukan asli. jadi-jadian. Ya, ketakutan, bercampur, kemudian lihat, wah memang ada kucing. Jadi detik-detik dia mendekati saya itu luar biasa. Saya khawatir ini benar kucing beneran atau Iya. benar kucing. Kucing ya. Saya kasih Kelaparan namanya mungkin. si Rindu. Rindu. Kasih nama. Iya, karena entar lagi kami sampai ke Bukit Rindu kata Mas Tejo, karena di sana kami camp. Itu pengalaman tidak terlupakan. Iya. Mungkin bercerita seperti ini karena kita tidak di tengah hutan, jadi enak ceritanya. Enak. Tapi ketika mengalaminya, wah saya ketakutan. Iya. Tapi yang lain Tapi aman kan dia kucingnya sampai aman. Jadi dia mengikuti kita sampai ke puncak, ke Ngikutin. camp paginya. Mas Tejonya balik sudah berapa lama? 1 jam. jaman lah. 1 jam. Wah, 1 jam ditemani Saya rindu ya. dengan kucing. Kemudian sampai ke hampir dini hari sampai ke camp dan summit diikuti sama si Rindu terus. Iya, luar biasa. Masih ingat ada cerita ini enggak? Belum pernah cerita ya? Udah. Udah. Dan videonya pun ada ya, Ada. Rindu. Nah, Si nanti Rindu kita namanya. cek nanti. Siap. Oke, mungkin itu cerita kita. Ada nggak yang mau disampaikan tips dan trik atau saran kepada sobat ASN terkait dengan mendaki gunung? Mungkin itu terakhir. Yang pertama tentu sesuatu yang belum kita coba, tentu kita stigma paradigma Takut ya? kita itu selalu takut. Takut ya.
Tapi kalau kita maintenance, kita prepare, kita siasati dan kita selidiki dulu, ternyata insya Allah tidak. Iya. Jadi Berarti kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya. Kalau takut di awal ya nggak jadi. Iya. Jujur saja ini Kalau saya takut. kita berani, ya jangankan kita nih Zafira 5,5 tahun udah nyampe puncak. Nah, itu contohnya. Ini ya 5,5 tahun sudah sampai Merapi misalnya. Merapi ya maksudnya. Jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kita takut ya takut. Iya. Kalau takut jangan berani-berani. Jangan takut. Nah, kita balik saja. Iya. Berani jangan takut-takut. Luar Takut jangan biasa. berani. Nah, jadi kalau hati separuh ya masalahnya itu. Nggak sampai-sampai. Gak sampai. Baik, itu Sobat SN. Kita ya sebagai SN juga butuh refreshing ya Pak ya. Pasti. Nggak melulu kerja, healing, kita butuh healing. Dan ternyata hobi mendaki juga kita nggak membawa kosong juga, outcome-nya ada. Tadi seperti yang dikatakan, kita malah mendapatkan keterampilan sosial kultural dengan kita mengunjungi berbagai tempat yang adatnya berbeda-beda, yang budaya berbeda-beda, otomatis kita harus beradaptasi dengan perbedaan itu. Dan itu mungkin jarang kita dapatkan di tempat kerja. Tentu tempat kita untuk berkembang nggak hanya di kantor saja. Nah contohnya tadi sekaligus healing, kita juga bisa mengembangkan kompetensi kita. Nah itu kembangkanlah hobi-hobinya, kembangkanlah dirinya, dan siapa tahu nanti akan kita bahas hobi-hobi apa lagi nih yang anti mainstream di kalangan SN. Silakan diklik di kolom komentar. Mungkin itu ya Pak Soebul ya. Dan terima kasih banyak Pak Soebul dan Zafira, luar biasa, terima kasih banyak. Ini luar biasa pengalamannya yang saya insecure juga jadinya. Padahal punya hobi mendaki juga tapi nggak sewah ini. Tapi nggak apa-apa. Dan karena kita edisi spesial, ada hadiah spesial juga nih untuk narasumber kita. Ya, untuk Zafira. Ini Zafira nih yang luar biasa. Terima kasih ya Zafira ya sudah hadir jauh-jauh ini ke podcastnya. Terima kasih Yanti. Aduh. Nah, mohon diterima ini Zafira. Apa isinya nih? Wah, ini namanya brick. Oh, brick. Ya, ini untuk melatih motorik halus juga. Oh, keren. Luar biasa ini brick ya. Siap. Ini Zafira ya. Iya. Semoga suka dan semoga Om Jerry. Nah, salim. Iya. Iya, salim. Iya. Alhamdulillah. Makasih ya Zafira, Pak Jerry, makasih banyak Pak Soebul sudah hadir. Siap. Semoga di episode selanjutnya kita mendapatkan tema-tema yang menarik, yang spesial lagi tentang pengembangan kompetensi dan hal-hal seputar SN lainnya. Demikian Sobat SN, saya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa tonton terus, like, subscribe, dan share. Sehingga mudah-mudahan kita bisa berkembang juga untuk menayangkan pengembangan kompetensi ASN lainnya. Salam istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Jerry. Terima kasih Zafira, makasih ya.